Rinduκah Anda mendapat berkat Tuhan yang penuh di seluruh hidup Anda? Sebuah pertanyaan yang ketika pertama kali kita mendengarnya, mungkin terasa agak aneh. Karena siapa yang tidak rindu mendapat berkat Tuhan, apalagi berkat yang penuh di seluruh hidupnya? Tentu saja kita rindu. Itu hal yang tidak perlu lagi ditanyakan. Namun dalam Alkitab kita melihat bahwa Yesus juga beberapa kali menanyakan hal yang serupa kepada orang-orang yang dijumpainya. Kepada orang lumpuh yang sudah 38 tahun terbaring sakit di tepi kolam Bethesda, ia bertanya, "Maukah engkau sembuh?" Kepada orang buta yang duduk mengemis di dekat Yeriko, ia bertanya, "Apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat bagimu?" Dan bahkan kepada ibunya sendiri ketika perkawinan yang mereka hadiri di Kana kekurangan anggur, ia juga bertanya, "Mau apakah engkau daripadaku, ibu?" Pertanyaan-pertanyaan yang sepertinya tidak memerlukan jawaban lagi, karena jawabannya sudah sangat jelas. Ya, saya mau, saya rindu. Namun demikian pertanyaan itu tetap ditanyakan, karena sesungguhnya di balik pertanyaan itu ada hal yang lebih dalam, dari sekadar kerinduan untuk mendapat berkat Tuhan, atau keinginan untuk melihat mukjizatnya terjadi dalam hidup kita, yaitu seberapa siap kita menerima berkat atau mukjizat dari Tuhan itu. Dan pertanyaan ini pula yang menjadi pembuka dari nyanyian berjudul "Rindukah Engkau Mendapat Berkat Tuhan" yang terdapat dalam buku nyanyian Kidung Baru nomor 100. Nyanyian ini diterjemahkan dari sebuah nyanyian gospel yang digubah oleh Lelia Naylor Morris pada tahun 1912. Di dalam buku NKB tertulis nama C.H. Morris. Ini sebenarnya adalah nama suaminya, Charles Hammond Morris. Mengikuti kebiasaan pada masa itu, seorang perempuan akan memakai nama suaminya dengan ditambah kata Mrs. atau Nyonya di depannya. Dalam edisi asli NKB tertulis nama Nyonya C.H. Morris, namun dalam edisi-edisi berikutnya kata Nyonya ini dihapus. Nyanyian ini aslinya berjudul "Bring Your Vessels, Not a Few". Inspirasi dari judul nyanyian ini berasal dari sebuah kisah dalam Perjanjian Lama mengenai Nabi Elisa dan minyak seorang janda. Tepatnya terdapat dalam kitab 2 Raja-Raja pasal 4 ayat 1 sampai dengan ayat 7. Kisah ini berawal dari aduan salah seorang dari istri para nabi kepada Elisa. Ia berkata bahwa suaminya sudah mati, dan sekarang penagih hutang sudah datang untuk mengambil kedua anaknya menjadi budak. Sama seperti Tuhan Yesus, Elisa juga bertanya, "Apakah yang dapat kuperbuat bagimu?" Namun sebelum pertanyaan itu sempat dijawab, Elisa langsung melanjutkan dengan sebuah permintaan. "Beritahukanlah kepadaku apa-apa yang kau punya di rumah." Perempuan itu menjawab bahwa ia tidak punya apapun di rumah, kecuali sebuah buli-buli berisi minyak. Kemudian Elisa menyuruhnya untuk meminta bejana-bejana kepada tetangga-tetangganya. Bejana-bejana yang kosong, tetapi jangan terlalu sedikit, atau dengan kata lain, mintalah sebanyak mungkin. Perempuan itu menuruti perintah Elisa. Dan setelah itu terjadilah mujizat. Minyak yang sedikit dari buli-buli itu ketika dituangkan ke dalam bejana-bejana kosong terus mengalir tak habis-habisnya. Bejana demi bejana terisi penuh dan baru berhenti ketika tidak ada lagi bejana yang kosong. Dalam Alkitab versi bahasa Inggris, kalimat perintah Elisa itu berbunyi, "Go outside, borrow vessels from all your neighbors, empty vessels and not just a few." Dan inilah yang menjadi judul nyanyian ini, "Bring your vessels, not a few." Bait pertama nyanyian ini mengingatkan kita bahwa jika kita memang rindu untuk mendapat berkat Tuhan yang penuh di seluruh hidup kita, maka yang pertama-tama harus kita lakukan adalah memintanya kepada Bapa. Atau dalam teks aslinya dikatakan, "Claim the promise of your Father." Tuhan sudah berjanji bahwa Ia akan terus menyertai langkah kita, dan janji itu akan diberikan kepada kita jika kita meminta kepadanya sesuai dengan apa yang sudah difirmankannya. Setelah kita memintanya, maka langkah berikutnya adalah membawa bejana-bejana kita yang kosong ke hadapannya, dan dengan rendah hati menantikan Roh Kudus masuk ke dalam hati kita. Bejana melambangkan hati kita, dan bejana yang kosong mencerminkan kerinduan kita yang terdalam untuk diisi oleh Roh-Nya. Itu adalah isi bait yang kedua.
Klaim kita akan janji Allah di bait pertama harus disertai dengan kerendahan hati yang dinyatakan di bait kedua. Karena jika tidak, maka klaim itu akan menjadi kesombongan pribadi. Seolah-olah kitalah yang berkuasa mengatur Allah untuk memberikan berkat-Nya bagi kita. Padahal semua itu hanyalah anugerah. Dan anugerah inilah yang menjadi inti berita bait ketiga. Setelah kita meminta kepada Bapa, membawa bejana kosong ke hadapannya, dan menantikan dengan rendah hati, maka pada saat yang ditentukannya, anugerah ilahi dan kasih-Nya yang kekal akan terus mengalir, mengisi bejana-bejana kita yang kosong dengan kuasa Roh Kudus seperti yang telah dijanjikannya. Dalam kisah mengenai minyak seorang janda itu dikatakan bahwa ketika tidak ada lagi bejana, maka berhentilah minyak itu mengalir. Ini berarti bahwa kuasa dan kasih Allah tidak dapat dibatasi oleh apapun, kecuali oleh daya tampung bejana hati kita sendiri. Dan ini membawa kita kembali kepada pertanyaan di awal nyanyian ini. Rindukah engkau mendapat berkat Tuhan yang penuh di seluruh hidupmu? Are you looking for the fullness of the blessing of the Lord in your heart and life today? Apakah kita mencarinya dengan segenap hati? Seberapa besar kerinduan kita, seberapa kosong hati kita, akan menentukan seberapa besar kuasa Roh Kudus yang tercurah dalam hidup kita. Bahkan Roh Kudus bukan hanya akan mengisi hati kita, melainkan seperti yang digemakan oleh refren nyanyian ini, Roh Kudus akan terus meluap di hati kita dengan penuh kuasa. Karena Tuhanlah yang memerintahkan kepada kita, bawalah bejanamu. Bring your vessels, not a few. Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang.
Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama.